Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova. Di sini kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang sistem kardiovaskuler ya, yang akan kita pelajari adalah tentang jantung dan pembuluh darahnya ya. Jadi nanti teman-teman yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini terkait dengan anatomi ya, anatomi dari jantung itu sendiri beserta pembuluh darahnya, kemudian sistem peredaran darah terbuka dan tertutup, terus kemudian sistem konduksi jantung, kemudian potensial aksi dan bagaimana kaitannya dengan sistem limfatik. Itu yang poin kita ya. Jadi Bu Nova hanya akan memberikan terkait dengan hal itu karena untuk subtopik yang lain itu akan ada dosen lain yang nanti akan menjelaskan. Namun sebelumnya teman-teman silakan untuk kerjakan pretest dulu ya. Nah, ini adalah pretest teman-teman yang harus teman-teman kerjakan ya. Jadi, yang pertama sebelum pada teman-teman menjelaskan fungsi dari masing-masing ruang jantung, mohon teman-teman untuk memberikan atau menggambarkan ya dalam bentuk gambar dari jantung. Ditulis tangan bagian-bagian ruang jantung itu apa, kemudian katupnya bagaimana, kemudian lapisan ototnya seperti apa, kemudian digambar ya dengan seapik mungkin, sebagus mungkin dengan menggunakan pensil boleh, spidol, bolpen ataupun apapun ya. Tidak boleh mengambil gambar dari internet ya. Jadi digambar, kemudian hasil gambar itu kemudian difoto atau di-scan. Kemudian hasil scan-nya itu nanti di-copy kemudian masukkan ke dalam Word ya. Nah, baru teman-teman menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, dari fungsi gambar itu kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Kemudian yang nomor kedua itu adalah eh, apa? Bagaimana peredaran darah terbuka dan tertutup, kemudian otot-otot jantung dan bagaimana sistem konduksi jantung, kemudian potensial aksi jantung, dan kaitannya sistem limfatik dengan sirkulasi. Kemudian berikutnya, teman-teman, kita akan mereview terkait dengan anatomi dari sistem kardiovaskuler. Jadi, jantung itu terletak di mana? Jantung terletak di mediastinum kita. Ya, mediastinum, media itu tengah, sternum itu adalah dada. Jadi, dia di dada kita, di rongga dada kita antara kedua paru kita. Ya, nah, eh, tentu saja jantung semua organ kita itu dilindungi oleh apalagi di toraks ya. Toraks itu ada tulang-tulang iga atau tulang-tulang koste. Di mana jantung itu terletak di koste ke-4 sampai ke-5. Dia 2/3 sebelah kiri ya. Jadi bukan di sebelah kanan, bukan di tengah, tapi 2/3 sebelah kiri di interkoste ya atau di koste di nomor 4 sampai 5. Nah, di garis tengah klavikula. Jadi kalau klavikula kita ini di sini ya yang nampak seperti ini, dia kita tarik sejajar ke bawah. Nah, itulah letak jantung kita, ya. Nah, untuk mengetahui besaran panjang dan lebar serta berat dari jantung kita, kita ibaratkan seperti kepalan tangan kita. Ya, seperti kepalan tangan kita itu di sini apa? Kalau misalnya kepalan Bu Nova seperti ini, berarti diasumsikan jantung Bu Nova adalah seperti ini, ya, gitu. Rata-rata 300 sampai 200 gram, ya. Terus kemudian ini ilustrasi dari gambar jantung kita. Dia berada di sini ya. Kemudian dilindungi oleh koste-koste atau iga-iga seperti ini. Ini klavikula kita, ya. Dia ditarik garis ke bawah. Nah, itulah tempat apex atau puncak dari jantung kita ya. Jadi puncak jantung kita ini di sini ada di
costae ke-4 sampai ke-5. Nah, ini adalah struktur jantung kita, ya, struktur jantung kita di sini. Nah, ini nanti yang harus teman-teman gambar ya selengkap mungkin. Kalau memang di sini ada yang memang belum tergambarkan katup dan lain sebagainya, boleh teman-teman sangat harus wajib ditambahkan ya. Nah, ada 4 ruangan, ada atrium kanan ya atau atrium dextra. Dextra itu sama dengan kanan. Ventricle kanan atau ventricle dextra. Atrium kiri atau atrium sinistra dan ventricle kiri. Kiri itu sama dengan sinistra, ya. Jadi ada 4 ruang. Atrium kanan, ventricle kanan, atrium kiri dan ventricle kiri. Ya. Jadi ventricle yang paling beban kerjanya paling berat itu di ventricle kiri. Karena dia darah kan masuk nih, ya, darah masuk. Ya, nanti akan Bu Nova jelaskan untuk di slide berikutnya bagaimana sistem peredaran darah. Nah, di sini ini ada yang namanya SA node, sinoatrial nodus, sistem konduksi. Jadi sistem konduksi jantung kita itu dimulai dari SA node. SA node kemudian ke AV node atau atrioventricular nodus. Nah, baru nanti impuls listrik itu nanti dihantarkan melalui bundel His dan serabut-serabut Purkinje tadi ya. Nah, ini adalah anatomi jantung kita. Ya, jadi ada katup trikuspid, jadi katup yang memisahkan antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Ya, jadi kalau di sini ada tulisan serambi kanan itu sama dengan atrium kanan. Jadi atrium itu sama dengan serambi, kalau bilik itu sama dengan ventricle. Ya, ventricle sama dengan bilik. Atrium sama dengan serambi. Nah, jadi kalau katup trikuspid atau trikuspidalis itu katup yang memisahkan antara ruang atrium kanan dengan ventricle kanan. Dia ada 3. Ada 3 lobus katup trikuspid itu. Nah, akan berbeda dengan yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Dia dipisahkan oleh katup mitralis, ya, dia hanya mempunyai 2 lobus. Nah, darah ini ada pembuluh darah atau vena cava superior, superior itu atas, dan vena cava inferior, inferior itu bawah. Jadi vena cava superior itu sama dengan pembuluh darah balik vena, ya, bagian atas. Jadi semua organ-organ yang jantung ke atas itu akan masuk darah ke jantung itu melalui pembuluh darah balik vena cava atas atau vena cava superior. Sedangkan semua organ-organ yang berada di bawah jantung kita seperti organ pencernaan, ekstremitas bawah kita, ya, abdomen dan lain sebagainya, pokoknya yang organ-organ di bawah jantung kita itu akan mengalirkan darahnya dari vena cava inferior atau bagian bawah, ya. Nah, kemudian baru akan mereka masuk ke atrium kanan. Ya, atrium kanan. Jadi pintu masuknya darah semua dari seluruh tubuh itu akan masuk dulu ditampung di atrium kanan. Nah, dari atrium kanan nanti akan melalui masuk ke ventricle kanan melalui katup trikuspidalis, ya. Nah, nanti dari ventricle kanan dia akan masuk ke atrium kiri itu ada paru-paru dulu. Jadi sebelum dimasuk darah di paru di mana di atrium kiri itu dibersihkan dulu darah. Ya kan? Karena darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung itu pasti kotor karena udah kepakai semua. Ya, kepakai semua sehingga tinggal kaya akan CO2 ya. Sehingga nanti dia akan masuk ke jantung, itu dia ke atrium kanan, itu dia akan darahnya kotor, masuk ke ventricle kanan nanti akan masuk ke atrium kiri, dia harus sebelumnya melalui paru-paru dulu, dibersihkan di situ. Nah, setelah dari paru-paru masuk ke atrium kiri masuk ke ventricle kiri, nah baru ventricle kiri dia ke seluruh tubuh, ya. Jadi
secara garis besar seperti itu. Nah, nanti ini silakan Anda teman-teman jelaskan secara detail lagi pada bagian tersendiri untuk menjawab soal pretest pada nomor 2. Ya, apa sih perbedaan peredaran darah terbuka atau peredaran darah tertutup? Ya, nah nanti makanya ventrikel kiri di sini itu dia ini kemampuan mengejeksikan atau menyemprotkan darah ke seluruh tubuh itu dia tinggi. Sehingga makanya kalau ada orang yang gagal jantung, itu biasanya dia gagal jantungnya di sebelah kiri. Ya, gagal jantung yang kiri. Karena apa? Ventrikel kiri itulah yang dia kerjanya paling berat. Karena harus menyemprotkan darahnya ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini ruang jantung. Ada 4 ya. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di mana kalau kita mau berbicara terkait dengan jantung itu kan fungsinya dia untuk memompakan darah, ya, memompa darah ke seluruh tubuh, ya, sehingga di situ ada suatu transportasi di mana oksigen dan nutrisi itu untuk mencapai sel-sel tubuh, ya, gitu. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kardiovaskular ya pasti ada jantung itu sendiri, ada darah, ada pembuluh darah gitu ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman untuk perhatikan bahwa sirkulasi tadi ada sirkulasi terbuka, itu sama dengan sistemik atau sirkulasi besar yang dari jantung ke seluruh tubuh. Kembali lagi nanti ke jantung. Kalau sirkulasi kecil atau sirkulasi pulmonal atau sirkulasi peredaran darah tertutup itu sama. Jadi dari jantung ke paru-paru. Kembali lagi ke jantung, ya. Jadi hanya untuk internal dari jantung ke paru-paru saja. Makanya tadi Bu Nova bilang di awal bahwa kalau dari seluruh tubuh masuk ke jantung sampai dengan di ventrikel kanan itu kan darah masih kotor. Kemudian ventrikel kanan nanti akan masuk ke atrium kiri, itu nanti dibersihkan dulu di paru-paru. Nah, baru dari atrium kiri ke ventrikel kiri itu darah udah bersih ya karena udah dilakukan pertukaran gas di paru-paru ya gitu. Nah, Bu berarti antara katup antara darah yang ada di atrium kanan dengan atrium kiri berarti sifatnya berbeda. Iya, berbeda. Karena kalau yang atrium kanan itu kan darah dari seluruh tubuh. Masuk ke atrium kanan dia masih kotor, ya masih kaya akan CO2. Nah, kalau di atrium kiri itu sebelum masuk ke atrium kiri kan ada paru-paru. Jadi dibersihkan dulu di situ, ya dilakukan pertukaran gas dulu CO2 dan oksigen. Nah, sehingga nanti yang mengalir ke seluruh tubuh itu darah yang sudah bersih, ya. Gitu. Ini saya kira tadi ya, nanti silahkan teman-teman bisa jawab, bisa mencari referensi di luar PPT-nya Bu Nova. Nah, sirkulasi koroner itu adalah jadi jantung kita itu pasti ada ini kapiler-kapiler pembuluh darah kecil yang mengedarkan darahnya itu untuk jantung itu sendiri. Itu namanya sirkulasi koroner ya. Nah, sekarang kita akan mengenal pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah itu kan ada arteri, ada vena, ada kapiler. Saya kira teman-teman wajib kudu tahu perbedaannya masing-masing ya. Jadi kalau yang arteri itu pasti berdenyut. Jadi kalau teman-teman meraba denyut, meraba nadi itu yang teman-teman raba itu pasti pembuluh darah arteri karena dia berdenyut. Dia langsung dari jantung ya. Jadi sifatnya dia dindingnya tebal dibanding dengan vena. Ya, karena dia apa? Dia membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, gitu. Jadi dia bersih. Makanya warna darah di arteri itu dia merah terang atau merah cerah ya, dibanding dengan darah yang vena. Nah, warna darah arteri dia lebih
merah terang, kaya akan oksigen ya. Kenapa dia lebih terang dibanding dengan darah vena? Karena memang di arteri dia kaya akan oksigen karena memang dia dibawa dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, terus kemudian selain warnanya kaya akan oksigen, dindingnya dia tebal ya. Dia juga sifatnya ya, dia kalau kita potong nadinya, dia akan sifatnya akan muncrat, memancar. Ya, berbeda dengan vena. Vena itu sifatnya dia kaya akan CO2, warnanya dia lebih pekat atau lebih gelap ya karena dia akan kaya akan CO2 dan pada saat kita potong ya venanya itu dia darahnya keluar itu merembes. Karena kalau vena itu kan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Paham ya teman-teman? Kalau arteri dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi silakan nanti teman-teman buat kesimpulan ya perbedaan dari arteri, vena dan kapiler itu apa ya. Terus kemudian Bu, mengapa kok arteri itu darahnya memancar pada saat kita potong? Nah, itu karena dia darah dari jantung. Jantung itu kan mengejeksikan darahnya ke seluruh tubuh ya, trot misalnya seperti itu. Jadi eh sangat kuat ya sehingga dia memancar ya. Nah, kalau kapiler itu dia pembuluh darah kecil, dia membawa nutrisi-nutrisi ya, dia pembuluh darah yang paling kecil. Nah, ini nanti bisa dibaca teman-teman ya, tadi sudah Bu Nova jelaskan apa bedanya arteri, apa bedanya vena, apa bedanya kapiler ya. Bisa juga teman-teman mencari referensi yang lainnya juga. Nah, sekarang lapisan jantung. Jantung kita itu dilapisi, ya. Jantung kita itu dilapisi oleh apa? Ada beberapa lapisan, ya. Perikardium itu adalah lapisan jantung. Miokardium, endokardium, dan epikardium, ya. Nah, jadi ini lapisan-lapisan jantung dari yang eh apa terluar sampai dia terdalam ya gitu. Nah, nanti silakan teman-teman cari sesuai dengan soal pretestnya Bu Nova, lapisan jantung itu terdiri dari apa saja. Silakan teman-teman jelaskan apa bedanya miokardium, apa bedanya endokardium, apa bedanya epikardium ya. Nah, ini katup, ini tadi sudah Bu Nova sampaikan, inilah katup trikuspid. Ya, katup trikuspid ini dia mempunyai 3 lobus di sini. Yang memisahkan apa tadi katup apa? Katup trikuspid itu memisahkan antara ruang atrium kiri dan atrium ventricle maaf. Trikuspid itu dia memisahkan antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Kalau yang mitral atau mitralis itu memisahkan antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Jangan kebalik ya. Nah, yang trikuspid itu pasti dia kanan, yang mitral itu dia kiri. Nah, dia katupnya dia mempunyai 3. Sedangkan untuk mitral itu dia mempunyai 2. Jadi ini kalau pada saat terbuka. Jadi pada saat darah mengejeksikan mengalirkan dari atrium kanan ke ventricle kanan, nah dia akan kebuka seperti ini. Begitu juga kalau yang dari atrium kiri ke ventricle kiri, dia akan kebuka seperti ini. Dia nutup lagi, buka lagi, nutup lagi seperti itu. Setiap kali ada darah yang masuk. Saya kira ini tidak perlu. Nah, ini jantung sebagai pompa ganda, ya. Dia memompakan darahnya ke seluruh tubuh dan dia juga berdenyut untuk dirinya sendiri. Makanya, ini ya, makanya kita akan berbicara tentang sistem konduksi. Jadi, jantung itu kan dia bersifat otomatis.
berdetak sendiri. Kita nggak bisa mengontrol, jantung berhenti sebentar dong gitu, nggak bisa. Ya, jantung berhenti 5 detik dong, nggak bisa. Karena apa? Dia mempunyai sifat otomatis. Jadi kemampuan menimbulkan impuls listrik sendiri. Kemudian dia bisa menghasilkan sifat ritmis atau berirama. Jadi irama jantung kita itu kan ritmis ya. Jadi loop dup loop dup loop dup gitu ya. Ada iramanya ya secara teratur. Makanya kalau irama jantung kita itu tidak teratur, misalnya loop dup loop dup loop dup. Nah, itu kan tidak teratur naik turunnya. Itu pasti ada masalah dengan konduksi jantungnya. Pasti bermasalah itu jantungnya, itu jelas. Makanya kalau kita raba nadi, itu kita nanti akan melihat apakah teratur atau tidak nadinya. Nah, karena nadi itu menggambarkan bagaimana denyut jantungnya, gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah dia memiliki daya konduksi dan yang keempat adalah daya rangsang ya. Jadi daya konduksi itu dia mampu menyalurkan impuls. Impuls itu tadi ya seperti listrik ya. Jadi ada suatu kelistrikan di situ yang makanya jantung kita bisa berdetak itu tadi ya. Kalau mati seseorang yang meninggal itu ya sudah impulsnya udah nggak ada berarti. Makanya perlu adanya kompresi atau RJP ya yang seperti ini tuh untuk menimbulkan daya listrik jantung kembali. Nah, ini S anode. Jadi ini sistem konduksi kita ini dari S anode ke AV node terus sampai ke serabut Purkinje melalui apa? Melalui bundel His ini. Ya. Tanpa ada sistem konduksi ya kita nggak akan bisa berdetak jantungnya. Jadi pacemaker utama itu ada di S anode, jangan kebalik ya. Biasanya teman-teman tuh kebalik, AV node dulu baru S anode, padahal kebalik. Harusnya S anode dulu baru AV node. Nah, pada saat di S anode itu dia mempunyai ritme 60 sampai 100 kali. Ya, di AV node ya. Jadi AV node di apa ini di S anode ini menggambarkan bagaimana nadi kita 60 sampai 100. Nah, kalau kita kaji seperti ini ya, S anode sistem konduksi itu seperti PQRST. Ya, PQRST. Gelombang P itu dari depolarisasi atrium. Gelombang QRS itu dari depolarisasi ventricle. Kemudian gelombang T itu repolarisasi ventricle. Ya, jadi kalau kita lihat gambar EKG, mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya rekam jantung. Itu kenapa Bu bisa muncul grafik seperti ini? Ini karena ada kerja sistem konduksi jantung. Ya, makanya kalau gambaran EKG orang meninggal itu kan garis lurus tit gitu ya. Karena apa? Karena ya nggak ada impuls yang masuk. Jadi dia datar aja, nggak ada gelombangnya gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah untuk potensial aksi. Potensial aksi di sini ada beberapa fase. Dari fase 0 depolarisasi. Kita boleh, teman-teman boleh dari fase 4 ya, boleh dari fase 0 dulu ya, nggak apa-apa. Yang jelas dari fase 3 itu dari fase 3 itu dia nanti akan ke fase 4. Jadi dia istirahat dulu. Jadi fase 0 itu apa? Fase 0 itu depolarisasi. Ya, depolarisasi itu akibat dari apa? Akibat masuknya ion natrium. Ion natrium masuk ke dalam sel ya, sehingga nanti muatannya di dalam intrasel itu dia menjadi positif. Ya. Nah, setelah masuknya natrium, ini dia Na masuk karena natrium masuk itu dia ada pintu gerbangnya. Nah, begitu Na sudah masuk, pintu gerbangnya akan tertutup. Nah, kalau pintu gerbangnya itu channel natrium gate-nya itu pintu gerbang natriumnya itu tertutup, dia berada di fase 1 atau dia repolarisasi awal. Jadi dia muatan positifnya sudah berkurang. Nah, kemudian setelah ion kanal atau pintu gerbang natriumnya tertutup, itu kalium akan masuk. Ya, akan bergantian kalium masuk, natrium masuk dulu, pintu gerbang ditutup, kalium akan masuk dulu. Ya. Nah, begitu kalium masuk, dia muatannya itu akan menjadi stabil. Yang tadinya di fase 1 dia berkurang muatannya akan dibantu oleh kalsium sehingga muatannya menjadi stabil. Ya. Plateu
ya, dia menjadi datar lagi, ya gitu. Nah, baru yang fase ketiga dia repolarisasi. Nah, dia kalium keluar ya ke ekstrasel sehingga intrasel menjadi lebih bermuatan negatif. Jadi, Bu Nova ulangi, fase 0 itu depolarisasi. Apa sih depolarisasi? Maksudnya ion natrium. Kemudian fase repolarisasi awal itu apa? Dia saat pintu gerbang natrium tertutup. Kemudian fase plateu itu dia kalsium masuk ke intrasel dan kemudian akan dilanjutkan dengan kalium keluar ke ekstrasel disebut dengan repolarisasi. Nah, repolarisasi ini kemudian dia akan ke fase 4, dia istirahat dulu beberapa detik ya. Nah, sehingga sampailah di tahapan polarisasi. Dia fase istirahat. Apa sih fase istirahat? Fase istirahat adalah di mana muatan yang ada di intrasel itu negatif, kemudian di ekstrasel menjadi positif, ya, gitu. Nah, ini tadi fasenya tadi fase 0, ya, fase 0 depolarisasi, dia akan naik. Fase 1 pintu natrium dia akan masuk, kemudian 2 dia akan pintunya dia akan tertutup, ya, kemudian kalsiumnya dia akan masuk, kemudian kalium dia akan keluar dari masuk ke dalam ekstrasel dan sampai ke fase istirahat. Ini fase 4, ya. Jadi di fase 3 itu kaliumnya dia keluar, kalsium dia masuk. Seperti yang penjelasan sebelumnya. Jadi intinya grafik potensial aksi itu seperti ini, ya. Nah, jadi untuk kontraksi jantung itu kenapa bisa berdetak itu ya karena adanya potensial aksi tadi itu, ya, di sepanjang membran sel otot. Makanya teman-teman harus paham dulu, otot jantung itu terdiri dari apa saja. Nah, silakan dijawab sesuai dengan pretest dan posttest. Ya, jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Dibangkitkan oleh jantung itu sendiri yang sudah tadi kita sampaikan bersama di awal bahwa dia bersifat otomatisasi, ritmis, mempunyai daya konduksi dan mempunyai daya rangsang. Ya, gitu. Itu sifat-sifat dari jantung kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana hubungannya antara sistem limfatik dengan sistem sirkulasi. Jadi limfatik itu kan fungsinya untuk mengembalikan cairan plasma yang merembes dari kapiler kembali ke sistem sirkulasi. Kita tadi sudah ketahui bersama bahwa kan ada 3 pembuluh darah. Arteri, vena, dan kapiler. Kapiler itu kan pembuluh darah yang kecil-kecil. Pembuluh darah kecil. Jadi paru kita juga dibungkus oleh alveoli kita itu dibungkus oleh kapiler. Jantung kita pasti ada kapiler-kapilernya. Lambung, hepar semuanya itu ada kapilernya karena untuk menyalurkan nutrisi ke organ tersebut. Nah, fungsi dari sistem limfatik itu untuk mengembalikan cairan plasma yang merembes. Jadi di kapiler-kapiler itu kan pasti dia berisi darah. Darah itu pasti dia ada rembesan-rembesan karena memang kapiler itu kan sifatnya dia pembuluh darah yang sangat tipis, sangat kecil. Dindingnya itu sangat tipis sekali, sehingga pasti ada rembesan-rembesan. Nah, rembesan itu nanti akan dikembalikan ke sirkulasi oleh siapa? Oleh sistem limfatik, ya. Nah, itu jadi itu teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan. Silahkan teman-teman kerjakan post-test, ya. Jadi pretest dan post-test tadi silahkan teman-teman kerjakan. Ini pertanyaannya adalah sama. Teman-teman silahkan buat satu saja di post-testnya saja dari apa yang sudah Bu Nova sampaikan, ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan melalui forum Skalsa atau boleh chat secara pribadi. Tapi kalau melalui forum itu biasanya agak lama ya mengfeedbacknya karena kita kadang tidak setiap saat membuka Skalsa gitu. Jadi itu nanti mohon untuk dimaklumi, ya. Baik, itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Sekiranya tidak terlalu banyak yang Bu Nova sampaikan karena memang di RPP-nya Bu Nova hanya membahas terkait dengan sistem konduksi, sistem limfatik kaitannya dengan sirkulasi, ya, dan potensial aksi yang ada di jantung, ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.